Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Yang karena nikmat Allah Subhanahu wa taala segala kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala segala niat baik hamba bisa terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, keberkahan senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk Nabi kita yang tercinta Muhammad bin Abdullah alaihi salatu wassalam. Semoga bersambung kepada keluarga-keluarga beliau, kepada putra-putri beliau, dan kepada seluruh keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Semoga bersambung kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita bersama mereka. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan akan kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsa, 3 pondasi pokok. Nah, alhamdulillah sudah dibagikan kepada bapak-bapak sekalian sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala. Ini adalah hadiah dari donatur. Nah, alhamdulillah beliau menyebarkan kitab-kitab yang sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Insyaallah akan kita selesaikan kitab ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita terhenti di halaman 8. Buka halaman 8. Nah, ini gratis untuk bapak-bapak sekalian, gratis. Boleh dibawa pulang. Boleh dibawa pulang. Ini memang gratis untuk jamaah. Demikian juga di Pondok Pak Harun. Nah, ana lupa nama pondoknya itu. Nah, alhamdulillah di situ juga dibahas kitab ini. Kitab yang membahas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita lanjutkan. Di situ dikatakan di poin yang terakhir, ibadah dalam ayat ini, yaitu ayat yang ada di atasnya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Apa arti tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah? Liya'budun artinya adalah tauhid. Berarti kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertauhid. Bahagia hidup kita. Cukup dengan tauhid kita bahagia hidup kita. Kita hanya memberikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita memberikan ibadah kepada kuburan, sehingga sebagian kuburan orang-orang soleh yang kalau mereka masih hidup mereka tidak ridho dengan perbuatan kaum muslimin. Enggak ridho mereka. Sampai-sampai kuburan sebagian seperti kue. Nauzubillah min dzalik. Saking dihiasnya. Lihat kuburan Nabi SAW biasa-biasa saja. Kuburan orang-orang yang mati di perang Uhud biasa saja kuburannya. Enggak ada dijadikan, diberikan lampu, kemudian diberikan bunga-bunga dihias sehingga mirip kue. Bentuknya bentuk kue, enggak ada. Enggak boleh kita berdoa kepada kuburan, enggak boleh. Sebagaimana kita bahas sebelumnya, kepada malaikat saja kita tidak boleh berdoa kepada mereka. Padahal malaikat
makhluk yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah enggak ridho. Maka makna liya'budun di sini adalah tauhid. Dan perintah Allah yang paling besar adalah bertauhid. Ini perintah yang paling besar. Seseorang sholat sampai patah punggungnya tapi enggak bertauhid, tidak diterima sholatnya. Haji furoda terus setiap tahun haji, karena haji ini dalam setahun cuma sekali. Nah, nggak ada 2 kali, nggak ada 3 kali. Nah, maka seorang itu selalu dia berhaji. Haji yang keluarnya itu nggak pakai nunggu lama, 300 hampir 400 juta langsung berangkat setiap tahun. Tapi dia tidak bertauhid, maka Allah tidak terima hajinya. Walaupun dia haji dari balik sampai hari ini, nggak Allah terima. Maka di antara pondasi yang menjadikan amal umat Islam ini diterima oleh Allah adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita telah sampaikan apa itu tauhid. Tauhid adalah ifradullahi bil ibadah, mengesahkan Allah dalam ibadah. Cukup berikan kepada Allah. Nanti ada perincian tentang ibadah secara khusus di dalam kitab ini. Semua jenis ibadah. Ibadah itu kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimallahu ta'ala, setiap yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi, maka itu adalah ibadah. Enggak boleh kita berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah cintai. Nah, salat Allah cintai, enggak boleh kita salat untuk selain Allah. Berdoa Allah perintahkan. Wa qala rabbukumul ladzi ud'uni. Rabb kalian berkata, berfirman, berdoalah kepadaku, astajib lakum, akan aku kabulkan. Kemudian kita berdoa kepada selain Allah, maka Allah tidak ridho. Apalagi amalan yang Allah cintai, haji, enggak boleh kita haji untuk selain Allah. Menyembelih, kita senantiasa membaca ayat pendek yang memang waktu maghrib ini disunahkan kita membaca qisar mufassal, ayat-ayat yang pendek, yaitu dari surat Duha sampai An-Nas. Nah, di situ ada surat, di antara suratnya adalah Al-Kautsar. Sering kita membaca. Bahkan SD pun, anak-anak SD hafal. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya Muhammad, kami telah memberikan telaga Al-Kautsar kepada engkau, yaitu telaga yang ada di surga Firdaus. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Apa kata Allah? Fasalli li rabbika, salatlah untuk Rabbmu. Kalau Allah perintahkan, ridho tidak Allah ridho. Apakah Allah cinta? Iya. Kenapa? Allah perintahkan. Kemudian apa kata Allah? Wanhar, sembelihlah hewan. Hewan kurban kah, ayam kah, kambing, semuanya untuk Allah. Enggak boleh diberikan sesembelihan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun niatnya baik. Karena wasilah, walaupun tujuannya baik, itu enggak boleh, haram hukumnya. Enggak boleh. Contoh, kita menyembelih, tujuannya bagus, ingin tidak terjadi kemarau panjang, ingin tidak terjadi musim hujan yang menghancurkan tanaman-tanaman. Walaupun tujuan ini baik, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Kepala sapi diberikan ke laut, tujuannya apa? Agar tidak terjadi tsunami. Allah tidak ridho. Kenapa? Allah yang perintahkan ibadah. Kalau Allah perintahkan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ridho dan cinta amalan tersebut. Maka tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua rasul, mereka mendakwakan agar umatnya bertauhid, agar umatnya menyembah Allah semata, agar umat mereka
hanya memberikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Semuanya. Allah mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim di dalam surah An-Nahl ayat 36, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut." Apa kata Allah? Sungguh kami telah mengutus di setiap umat satu orang rasul, utusan. Dan semua mereka mengatakan an ya'budullah, sembahlah Allah semata dan jauhi sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam kitab ini, bisa dilihat halaman 8, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ayat yang tadi kita bacakan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Nah, ini menunjukkan kepada kita tauhid adalah perkara yang besar yang Allah perintahkan kepada kita. Kemudian apa lawan dari tauhid? Apa lawan dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala? Yaitu menduakan Allah Subhanahu wa taala, yang dinamakan dengan syirik. Nah, ini larangan paling besar. Ada larangan minum khamar, ada larangan riba, ada larangan zina, ada larangan korupsi, ada larangan menganiaya. Tapi larangan yang paling besar di antara dosa-dosa adalah berbuat syirik. Ini larangan yang paling besar. Nah, apa itu syirik? Syirik itu apa? Syirik itu adalah da'watu ghairihi ma'ahu. Apa itu syirik? Syirik adalah beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Nah, itu. Sama Allah buat syirik, kemudian bersamaan dengan itu sama Allah beribadah juga. Beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman Nabi SAW, orang-orang kafir Quraisy, mereka orang-orang kafir Makkah, mereka tawaf untuk Allah, mereka tawaf. Mereka takut dengan bulan-bulan haram. Mereka mengetahui, meyakini bahwasanya Allah yang menghidupkan, yang memberikan rezeki, yang menurunkan hujan itu Allah. Yakin mereka. Ibadah haji untuk Allah Subhanahu wa taala, tawaf. Tapi mereka bersamaan dengan beribadah kepada Allah, mereka beribadah kepada selain Allah. Mereka berdoa kepada patung-patung mereka. Mereka memberikan sesembelihan kepada patung-patung mereka. Maka Allah tetap menamai mereka dengan orang-orang kafir. Allah namai mereka dengan orang-orang kafir. Inilah pengertian dari syirik, yaitu beribadah kepada selain Allah bersamaan dengan Allah. Dengan Allah juga, kemudian dengan selain Allah Subhanahu wa taala juga. Dalilnya, nah, Masya Allah kitab Syekh ini, beliau membawakan beberapa poin. Ada dalil dari Al-Quran, jelas kitab kita. Ada dalil dari hadis Nabi SAW, jelas Nabi kita. Beliau membawakan ucapan-ucapan dan ada sumbernya. Bukan hanya sekedar ucapan, guru saya mengatakan demikian tapi nggak tahu kitabnya, nggak bisa kita cari. Syekh mengatakan demikian tapi kita nggak tahu di mana kitabnya agar kita bisa meneliti ucapan Syekh tersebut. Tapi beliau membawakan yang paling utama Al-Quran yang banyak di dalam kitab beliau. Allah mengatakan di dalam surah An-Nisa ayat 35, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian hanya kepada Allah semata, dan janganlah kalian berbuat syirik kepada Allah dengan sesuatu apapun. Tatkala kita membawakan dakwah yang seperti ini, maka banyak rintangannya. Orang-orang akan mengatakan, apakah kalian akan melarang kami
dari perbuatan yang sering dilakukan oleh orang-orang tua kami. Ini yang mereka katakan. Inilah penentang dakwah tauhid. Yang menjadi penghambat dakwah tauhid adalah ucapan-ucapan seperti ini. Bukan di zaman ini saja. Di zaman yang pertama kali terjadi kesyirikan, yaitu di zaman Nabi Nuh alaihissalam, mereka juga mengatakan, engkau wahai Nuh akan menghalangi kami beribadah kepada kebiasaan orang tua kami, beribadah kepada patung-patung kami, engkau larang. Ini yang mereka katakan. Ada yang mengatakan kalau kesyirikan itu kearifan lokal dan ucapan-ucapan yang lainnya, maka kita katakan syirik tetaplah syirik, tauhid tetaplah tauhid, walaupun berbeda zamannya, bertukar generasinya. Maka yang hak tetap yang hak, dan yang batil tetap yang batil. Nah, ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Para sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada Nabi SAW, bertanya tentang dosa apa yang paling besar. Boleh nggak kita bertanya tentang perbuatan yang nggak baik? Boleh. Kita boleh bertanya tentang hukum zina, tentang hukum khamar, tentang kesyirikan, tentang perbuatan bid'ah. Boleh kita bertanya, boleh. Apa tujuannya? Tujuannya agar kita tidak terjatuh ke dalamnya, agar kita tidak terjerembab di dalamnya. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, ayyu dzambin a'zam? Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Nanya para sahabat, apa dosa yang paling besar ya Rasulullah? Kabarkan kepada kami, sehingga kami tidak terjerumus di dalamnya. Maka Allah mengatakan, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Engkau menjadikan Allah tandingan, engkau menjadikan selain Allah sebagai sekutu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridha, sedangkan Allah yang menciptakanmu. Apa yang kita miliki sekarang semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis ini muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dan di dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa ketika melakukan tawaf, orang-orang musyrikin Arab, mereka mengatakan labbaika la syarika laka. Bayangkan, orang kaum musyrikin Arab itu mereka meyakini tidak ada sekutu bagi Allah. Mereka meyakini hal demikian. Labbaika la syarika laka. Ini di dalam Sahih Muslim. Mereka mengatakan, kami sambut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Nah, ini yang dikatakan oleh kaum musyrikin Makkah. Tapi mereka tetap berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW juga mengatakan sebelum berhijrah, di setiap tahun Nabi SAW beliau pergi ke Mina untuk berdakwah, mengajak umat manusia. Nah, kenapa? Karena Mina ini di zaman Nabi SAW atau di zaman sekarang ketika haji itu adalah tempat yang ramai banyak manusia di sana. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka, kepada orang-orang yang berada di sana, ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Katakan la ilaha illallah. Dan ini juga yang ditawarkan oleh Nabi SAW kepada Abu Talib. Tapi Abu Talib tidak Allah berikan hidayah kepada Abu Talib. Dan mereka menjawab seruan Nabi Muhammad SAW. Apa kata orang-orang musyrikin? Aj'alal alihata ilahan wahida, inna hadza la syai'un ujab. Mereka mengatakan, apakah dia Muhammad ini menjadikan Tuhan-Tuhan itu hanya satu saja? Tuhan-Tuhan mereka itu banyak. Orang-orang musyrikin Makkah, mereka banyak memiliki Tuhan.
Kemudian mereka mengatakan, apakah Muhammad ini alaihi salatu wassalam menjadikan Tuhan-Tuhan menjadi satu? Cukup satu saja yang kita sembah, kata mereka. Kemudian mereka mengatakan, sungguh ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengenai orang-orang kaum musyrikin Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kemudian apabila ditanya apakah 3 landasan yang wajib diketahui oleh manusia, maka hendaklah kita menjawab, mengenal Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam kitab, di dalam buku, mengenal agama Islam dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mulai kita beranjak kepada pembahasan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadangkala kita ini cuma hanya mendengar Allah siapa Tuhan kita. Bagaimana cara mengenal Allah kita nggak tahu. Hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya di alam kubur nanti orang-orang yang hanya sekedar mengatakan la adri sami'tun nas yaqulun fakultu. Orang-orang yang enggak belajar agama nanti mereka akan ditanya di kuburan. Mereka akan mengatakan, orang-orang yang enggak peduli dengan agamanya, orang-orang yang fasik, munafik, hanya sekedar ikut-ikutan tapi enggak faham, maka akan ditanya kepada mereka di alam kubur, man rabbuk, madinuk, man nabiyuk. Siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Mereka yang tidak peduli dengan agamanya, sekedar hanya ikut-ikutan, mereka akan mengatakan ha ha ha. Pernah saya sampaikan di sini bahwasannya memori tentang Allah itu masih ada, tapi tidak bisa diucapkan. Masih ada memori tentang Allah, tentang agamanya, tentang nabinya masih ada, tapi tidak bisa diungkapkan. Maka dia mengatakan dia mengatakan la adri, aku tidak tahu. Aku mendengar manusia mengatakan demikian, aku pun juga mengatakan demikian. Hanya sekedar ikut-ikutan saja. Maka di sini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab pembahasan pokok yang pertama, yaitu mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, alhamdulillah kita sudah ada kitab. Nanti di pembahasan berikutnya usahakan bawa pulpen, nah, biar bisa ditulis, atau ada tambahan penjelasan yang belum diketahui atau belum paham di poinnya, maka bisa ditulis. Mengenal Allah Azza wa Jalla, apabila Anda ditanya, nah ini jangan bingung lagi setelah ini. Apabila Anda ditanya, siapakah Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Maka katakanlah, Tuhanku adalah Allah yang telah memelihara diriku dan memelihara semesta alam ini dengan segala nikmat yang dikaruniai oleh Allah. Dan dialah sesembahanku, dan dialah sembahanku. Tiada bagiku sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau ditanya siapa Allah kepada kita. Kadangkala anak kita bertanya, ayah, Allah itu siapa? Kita bingung. Ya Tuhan kita nak, Tuhan kita. Nah. Dan ternyata kita lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala ada di sana memang ibadah hanya kepada Allah. Dan ada juga istilahnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikenal dengan tauhid rububiyah, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan, mematikan, itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jawab dengan jawaban yang ringkas ini. Siapa Allah? Allah adalah yang telah memelihara diriku. Allah pelihara kita. Kemudian Allah juga yang memelihara alam semesta ini. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan segala nikmat dan karunia. Dan dialah sesembahanku, tiada bagiku sesembahan yang hak selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini adalah pengertian ataupun jawaban tatkala ditanyakan siapa Tuhan kita.
Di dalam bahasa Arab berasal dari rububiyah. Rabb itu berasal dari rububiyah, yang maknanya adalah menciptakan, memiliki, kemudian menguasai dan mengatur. Ini arti Rabb. Ini arti dari Rabb. Adapun pengertian yang benar, la ilaha illallah, arti yang benar adalah, kalau kita terjemahkan secara bahasa Indonesia, tidak ada sesembahan selain Allah, ini masih kurang. Tidak ada sesembahan selain Allah, ini masih kurang. Tidak ada sesembahan selain Allah, berarti ada sesembahan lagi yang lain. Yang benar adalah tidak ada yang berhak tambah haknya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah semata. Ini pengertian yang lebih bagus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Semua yang ada selain Allah disebut alam, disebut alam. Dan saya adalah bagian dari semesta alam. Jadi semua itu adalah alam. Ada alam manusia, ada alam jin, ada alam barzakh, ada alam hewan. Dan semuanya yang ada di muka bumi ini dan di atas langit, kemudian yang ada di lautan, semuanya selain Allah dinamakan dengan alam, dinamakan dengan alam semesta. Dalilnya adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, pembahasan segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ini tauhid apa di sini? Tauhid rububiyah. Tauhid itu ada 3. Nah, ini pengertian tetap tauhid itu satu untuk Allah. Kenapa ada 3? Agar mudah difahami. Di zaman Nabi nggak ada bahasa Arab, nggak ada belajar bahasa Arab di zaman Nabi, nggak ada. Yang ada di zaman Nabi SAW langsung praktek tanpa belajar bahasa Arab. Nah, bukan berarti adanya belajar bahasa Arab, ada istilah-istilah dalam bahasa Arab itu termasuk bid'ah, bukan termasuk bid'ah. Nah, para ulama mengkaji, ternyata dalam bahasa Arab ada isim, kata benda, ada kata kerja, dan ada kata perintah. Nah, ini di dalam bahasa Arab. Kemudian juga di dalam istilah akidah, di dalam pembahasan tauhid ada juga pembahasan tentang tauhid. Nah, dibagi menjadi 3 agar kita mudah mempelajarinya. Yang pertama tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah adalah meyakini hanya Allah yang menciptakan, memiliki dan mengatur. Nah, ini tauhid rububiyah. Menciptakan, memiliki dan mengatur. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala. Nah, belum ada pembahasan ibadah, belum. Baru penciptaan, menghidupkan, mematikan, itu tauhid rububiyah. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah, yaitu beribadah hanya kepada Allah semata. Nah, ini tauhid uluhiyah. Apapun ibadahnya untuk Allah saja. Kemudian yang ketiga adalah tauhid asma wa sifat, yaitu meyakini nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah sesuai apa yang disampaikan oleh Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasul SAW. Cukup sampai di sini saja. Cukup sampai di sini saja. Kemudian jika disampaikan, nah, jika disampaikan lagi di sini disebutkan bima arafta rabbak. Nah, di dalam buku ini ada jika ditanya bagaimana, kalau di sini bahasanya dengan perantaraan apakah Anda mengenal Allah. Nah, ini bahasanya. Nah, kalau bahasa mudanya adalah bagaimana kamu mengenal Allah. Nah, bagaimana cara kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala?
Bagaimana cara kita menjawabnya? Cara menjawabnya adalah melalui tanda-tanda kekuasaan Allah dan melalui ciptaan-ciptaan Allah. Nah, dengan ini kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dalam bahasa Arabnya adalah bi ayatihi wa makhluqatihi, dengan ayat-ayat Allah dan makhluk-makhluk Allah. Di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara ayat-ayat bisa kita terjemahkan mudahnya bahasa Indonesia, tanda kekuasaan. Ayat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adanya malam, ada siang, ada matahari dan ada bulan. Nah, ini diantara tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada istilahnya makhluk. Nah, kita hidup di dunia ini ada makhluk dan ada khalik. Ada yang menciptakan dan ada yang diciptakan. Nah, ini harus kita yakini. Yang menciptakan adalah Allah, dinamakan dengan khalik. Yang diciptakan, tadi yang menciptakan Allah, yang diciptakan adalah makhluk. Nah, makhluk ini adalah yang diciptakan. Kita semuanya yang ada di seluruh alam, semuanya adalah makhluk. Semuanya adalah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makhluk Allah adalah 7 langit dan 7 bumi. Nah, ternyata yang 7 lapis itu bukan langit saja, bumi juga 7 lapis, beserta segala makhluk yang ada di langit dan di bumi, serta yang ada di antara keduanya. Nah, ini dinamakan dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustadz, ada pertanyaan. Bukannya langit juga Allah ciptakan, bumi juga Allah ciptakan, matahari dan bulan juga Allah ciptakan. Lalu kenapa ada istilah ayat dan makhluk? Ada istilahnya tanda kekuasaan dan ada makhluk yang diciptakan. Nah, ini kan 2 tadi. Mengenal Allah dengan ayat dan makhluk, tanda kekuasaan Allah dan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa ada demikian, Ustaz? Bukannya sesama semuanya itu Allah ciptakan? Iya. Tapi Allah rinci di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala di halaman 11. Nah, Allah sendiri yang merinci. Ada ayat dan ada makhluk, ada tanda kekuasaan dan ada ciptaan Allah. Allah mengatakan, "Wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar." Sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah ada siang, malam, matahari dan bulan. Nah, di sini Allah sebutkan apa? Makhluk atau ayat? Makhluk atau ayat? Ayat. Nah, jelas wa min ayatihi. Wa min ayatihi, di antara tanda kekuasaan Allah, yaitu ada malam, siang, matahari dan bulan. Kemudian Allah mengatakan, jangan sujud kalian untuk matahari dan bulan. Nah, orang-orang yang beribadah kepada matahari adalah orang-orang Majusi. Nah, seperti beribadah kepada api. Nah, ini termasuk orang-orang Majusi. Dan beribadah kepada rembulan, sujud kepada rembulan. Maka Allah mengatakan, akan tetapi kalian sujudlah untuk zat yang telah menciptakan itu semua. Apa tadi yang diciptakan oleh Allah? Malam, siang, bulan dan matahari. Apabila kalian benar-benar hanya kepada Allah semata dalam menyembah. Nah, ini Allah bedakan, ini ayat. Kemudian mana makhluk? Nah, di ayat setelahnya ada di dalam buku, Inna rabbakumul ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Sesungguhnya Rabb kalian Allah
yang telah khalaqa, yang telah menciptakan. Di sini ayat atau makhluk? Makhluk. Di sini makhluk, khalaqa, yang telah menciptakan. Berarti yang telah menciptakan siapa? Yang telah menciptakan Allah. Yang diciptakan apa? As-samawat wal ardo, yaitu 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Ustaz, Allah itu kan kalau kita dengarkan hebat, Ustaz. Kalau Allah itu ingin sesuatu, Allah tinggal mengatakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Lah sekarang Ustaz, kok Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 6 hari? Berarti kurang hebat kalau kayak gini, Ustaz. Mungkin ada yang heran. Nah, kenapa Allah bisa menciptakan cepat tapi kok langit dan bumi 6 hari? Nah, kenapa kira-kira? Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya Allah ingin mengajarkan segala proses, segala sesuatu itu ada prosesnya. Ada proses. Bisa difahami? Nah, Allah ingin mengajarkan kepada kita apa hikmah penciptaan langit dan bumi 6 hari. Tujuannya adalah menyampaikan kepada kita, mengajarkan kepada kita bahwasannya menciptakan atau segala sesuatu itu ada prosesnya. Segala sesuatu ada prosesnya. Ingin pandai baca Al-Quran, nggak bisa langsung diajarkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nggak bisa. Dari mana prosesnya? Alif, ba, ta. Setelah abata sampai ya, diajarkan lagi a, i, u, ba, bi, bu. Nah, diajarkan satu-satu. Ada prosesnya. Kita ingin belajar sholat, apakah kita langsung hafal bacaan sholat, bisa seperti sholatnya Nabi SAW? Tidak bisa. Mie saja yang instan tetap ada proses. Airnya dipanaskan, kemudian mie-nya direbus segala macam. Langsung kita makan masih ada prosesnya. Buka bumbunya, buka tempat mie-nya, kemudian pindahkan ke piring. Walaupun instan, tapi tetap ada prosesnya. Nah, ini adalah hikmah dari penciptaan langit dan bumi 6 hari. Semua itu ada proses. Belajar sama Ustadz Ronald itu sudah berapa kali pertemuan, tapi masih belum paham. Nah, maka bersabar. Semuanya ada proses. Semuanya ada proses. Nah, kita nggak paham prosesnya kapan, nantilah istirahat dulu, nggak usah kajian, nanti saja kajiannya lagi, biar nanti paham. Jangan, tapi tetap hadir kajian. Semoga Allah SWT memberikan pemahaman kepada kita. Kemudian Allah mengatakan tsummastawa 'alal arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy. Allah di atas langit, di atas arsy. Kemudian datang lagi pertanyaan, Allah di atas arsy, Ustaz. Bagaimana bentuknya? Bagaimana cara duduknya? Bagaimana bentuk kakinya? Nggak ada para sahabat dulu nanya. Turun ayat ini para sahabat nggak ada satupun yang nanya. Bagaimana duduk Allah? Allah di langit atau di mana-mana, Ustaz? Bagaimana ini? Bagaimana ya Rasulullah? Nggak ada yang bertanya demikian. Para sahabat mengimani sebagaimana yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup saja kita imani. Bagaimana bentuknya, bagaimana caranya, ini segala macam. Kalau Allah turun sepertiga malam di Amerika, turun di Saudi segala macam, arsy kosong. Nah, sudah kita serahkan kepada Allah. Kita imani saja. Allah turun ketika sepertiga malam terakhir. Ya sudah, diimani saja. Nggak ada para sahabat bertanya seperti pertanyaan orang-orang yang sudah ada di zaman-zaman dulu. Bagaimana istiwanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Malik, tatkala ada orang yang bertanya seperti pertanyaan bagaimana bentuk istiwa Allah, maka Imam Malik mengatakan istiwa Allah itu maklum, sudah diketahui, dan bertanya tentang itu adalah pertanyaan bid'ah. Kemudian Imam Malik mengatakan akhrijhu, keluarkan dia dari majlisku. Enggak boleh ditanyakan. Yang urusan Allah sudah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diajarkan kepada kita ya sudah kita amalkan, itu saja. Maka jangan banyak bertanya seperti Bani Israel. Orang-orang Bani Israel itu banyak bertanya. Akhirnya dengan banyak pertanyaan Allah tambah beban
syariat kepada mereka. Kita bisa baca di dalam surat Al-Baqarah. Di situ disebutkan bagaimana Bani Israel. Kemudian Allah mengatakan yughshil lailan nahar. Kemudian dia menutup malam kepada siang. Nah, ada siang, ada malam. Kemudian yatlubuhu hasisan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengikutinya dengan cepat, hasisan, cepat. Ada malam, ada siang. Baru tadi perasaan kita kerja pagi, sekarang udah malam. Baru tidur, nggak terasa beberapa jam, sudah pagi, sudah siang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan wal qamara wan nujum. Allah ciptakan bulan, bintang-bintang, musakhkharatin bi amri, tunduk kepada perintah Allah. Alalahul khalq wal amr. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ingatlah menciptakan dan memerintah itu semua hanya Allah. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Maha suci Allah Tuhan semesta alam. Kemudian Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah semata Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Siapa makhluknya di sini? Kita, manusia. Dan Allah juga yang menciptakan sebelum kalian. Nah, kenapa Allah ciptakan sebelum kita, kemudian menciptakan kita dan setelah kita nanti? Agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar kita bertakwa. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan. Ketahuilah bahwasanya Allah yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Bumi itu datar, sehingga kita tidak kesulitan hidup di muka bumi ini. Kemudian was-samaa'a binaan, dan Allah jadikan Allah jadikan langit sebagai bangunan, sebagai atap tanpa tiang. Subhanallah. Allah jadikan langit tanpa atap dan tidak menimpa kita. Bayangkan, langit yang sampai di sana astronot, kemudian pesawat sampai di sana, itu belum melewati langit tingkat pertama. Bayangkan besarnya kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala wa anzala minas samaa'i ma'an. Allah yang telah menurunkan dari langit hujan. Nah, siapa yang menurunkan hujan? Allah. Kemudian kita kalau nggak turun hujan, berikan ayam ke sini, berikan kepala kerbau ke sini. Kadang kita lupa bahwasanya yang menurunkan hujan dari langit itu adalah Allah. Kemudian Allah mengatakan fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Dan ditambah lagi setelah diturunkan hujan, Allah keluarkan untuk kita biji-bijian. Ada sayur mayur, ada buah-buahan. Untuk apa? Rizqan lakum, yaitu untuk rizki kita. Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Dan jangan dijadikan Allah itu, dijadikan untuk Allah tandingan, sedangkan kalian mengetahuinya. Nah, maka kita tidak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi. Nah, di sini Masya Allah, Allah katakan, barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain di samping Allah, maksudnya selain menyembah Allah. Nah, bahasa mudanya dari saya, barang siapa yang menyembah Tuhan yang lain selain Allah, menyembah Tuhan yang lain selain Allah, bukan dia sembah Allah, padahal tidak ada satu dalil pun baginya tentang itu. Paham tidak bahasanya? Bahasa mudanya adalah orang yang menyembah selain Allah tidak punya hujjah, tidak punya dalil. Coba ditanyakan kepada orang yang menyembah Nabi Isa, kenapa menyembah Nabi Isa? Nggak ada dalil mereka, nggak ada. Agama-agama selain agama Islam itu bingung kita
bagaimana memahami Tuhan mereka. Ada Roh Kudus. Roh Kudus ini Isa. Isa itu Allah. Allah masuk ke Isa. Nah, banyak bingung kita, bisa gila kita. Sulit dipahami secara ilmiah. Makanya Allah katakan la burhana lahu bihi. Kalau ditanya kenapa menyembah kepada ini, kepada itu, kepada selain Allah, mereka bingung, tidak ada burhan, tidak ada penjelasan bagi mereka. Fa innama hisabu 'inda rabbi. Maka sesungguhnya perhitungan di sisi Tuhannya, hisabnya nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti mereka akan dihisab. Kemudian Allah katakan, innahu la yuflihul kafirin. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, mereka tidak akan beruntung. Mereka tidak akan beruntung. Kemudian Imam Nukatsir mengatakan, nah di sini sepertinya tidak disebutkan. Oh, ada di sini, kelewat tadi. Di halaman 12, Imam Nukatsir mengatakan, nah Imam Nukatsir dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ucapan ulama yang terkenal dengan tafsirnya. Apa kata Ibnu Katsir? Beliau mengatakan hanya pencipta segala sesuatu yang ada inilah yang berhak dengan segala macam ibadah. Nah, yaitu Allah. Semua macam ibadah itu yang berhak diberikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita masuk kepada pembahasan macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah. Di sini disebutkan doa. Nah, berarti doa adalah ibadah. Enggak boleh kita memberikan ibadah doa kepada selain Allah. Kita berdoa kepada Nabi. Kadang ada orang haji atau umroh berziarah ke makam Nabi SAW, berdoa, ya Rasulullah berikan syafaat kepadaku, ya Rasulullah berikan aku anak, ya Rasulullah berikan aku rizki. Maka ini termasuk perbuatan syirik. Kita tidak boleh berdoa kepada Nabi SAW dan beliau sudah dalam keadaan meninggal. Kalaupun beliau hidup, kita tidak berdoa kepada Nabi, tapi kita minta didoakan oleh Nabi kalau beliau masih hidup. Adapun kalau beliau sudah meninggal, beliau tidak bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Beliau sudah sibuk dengan urusannya di alam barzakh. Maka doa tidak boleh kita berikan kepada Allah. Tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, doa hanya untuk Allah Subhanahu wa taala dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku kabulkan. Nah, Allah enggak ada mengatakan berdoalah kepada malaikatku, berdoalah kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal, berdoalah kepada kakek-kakek kalian yang soleh dulu yang sudah meninggal, berdoalah kepada Nabi. Enggak ada. Tapi Allah mengatakan doa kepadaku. Doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan aku kabulkan. Allah itu tidak seperti manusia. Kemudian yang kedua, takut. Nah, takut. Takut ada dua. Takut yang tercela dan takut yang terpuji. Nah, takut yang tercela apa? Takut kepada syaitan. Takut kepada penunggu jembatan, takut kepada danau. Nah, ini termasuk ketakutan yang tercela. Takut belajar agama. Nah, ini termasuk takut yang tercela. Takut. Kenapa takut? Nanti mungkin disalahi ustadznya, dikoreksi ustadznya. Nah, ini termasuk takut yang tercela. Takut yang disyariatkan apa? Takut kepada neraka jahanam, takut kepada azab Allah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, habis waktu,
Insyaallah taala akan kita lanjutkan di halaman 15 pembahasan tentang takut. Karena di sini ada perincian khusus. Anda ucapkan terima kasih banyak kepada bapak-bapak sekalian yang sudah menyempatkan waktu hadir di majelis ilmu. Maka kitabnya boleh dibawa pulang, barakallahu fikum. Di rumah dibaca-baca, mungkin bisa dipersiapkan sebelum kajian untuk dibaca dan ditandai. Dan diharapkan minggu depan, kalau Ustadz Husain belum ada, nanti saya yang gantikan beliau karena beliau safar ke Solo ikut daurah. Nah, tapi kalau ada beliau di pekan selanjutnya diharapkan bawa alat tulis, bawa pena, kemudian bisa ditambah di dalam kitabnya. Barakallahu fikum jami'an. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.